Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muahlis Ahwan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan Sekolah, dan tidak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Tasya Angelia dan Wildan Arfan Husnal Wafa. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang professional development atau pengembangan profesional. Saya sebagai pemateri pertama dan Wildan Arfan Husnal Wafa sebagai pemateri kedua. Materi pertama yaitu pengembangan profesional. Saat ini, dunia terus mengalami perubahan hampir di setiap aspek, dan perubahan ini mempengaruhi apa yang terjadi di sekolah pada tingkat yang berbeda. Efek itu mungkin langsung atau tidak sekarang. Perkembangan itu mungkin merupakan pilihan seseorang. Namun di beberapa daerah dan negara lain, pengembangan profesional ditujukan untuk melanjutkan pekerjaan atau mempertahankan kredensial. Dampaknya adalah ini akan sangat meningkat ketika peserta memahami dan menerima perubahan yang ada. Seorang pengamat dengan ide-ide yang mungkin berbeda bisa segera memahami pengutamaan yang berbeda ditetapkan. Orang-orang di tingkat kabupaten mulai melakukan strategi pembelajaran dengan konsep berbeda yang oleh para pendidik hadirkan pada pertemuan para guru, dan pendekatan berbeda yang dibuat untuk kurikulum. Pendanaan sekolah tergantung pada yayasan dan rumah kosong di lingkungan sekitar sekolah. Ini membuat sumber daya guru menyediakan sumber daya yang digunakan. Dalam 117 tahun sejarah profesional di perpustakaan sekolah, tampaknya sulit bagi para pustakawan sekolah untuk mengambil peran sebagai pustakawan atau sebagai pendidik. Kesulitan ini terjadi karena alasan berikut. Yang pertama, pustakawan sekolah lebih sering menjadi pustakawan paruh waktu dan guru paruh waktu di sekolah. Yang kedua, dulu pustakawan sekolah dianggap sebagai spesialis daripada guru inti. Yang ketiga, pustakawan sekolah membantu anak-anak membaca buku. Yang keempat, pustakawan sekolah adalah orang yang pendiam dan pensiunan. Bab ini menjelaskan banyak cara untuk tetap hati-hati terhadap potensi perubahan di lingkungan lokal, nasional, dan kerja yang mempengaruhi sekolah. Yang pertama adalah menjaga arus melalui penggunaan jaringan pembelajaran pribadi. Bab ini berisi tentang cara-cara untuk membantu guru membagikan informasi yang mereka pelajari dari jaringan pembelajaran pribadi mereka melalui penciptaan komunitas belajar profesional di sekolah. Kesempatan untuk pengalaman tatap muka dan online diberikan untuk memulai pembelajaran di tempat kerja. Terakhir, kesempatan disarankan bagi pustakawan sekolah untuk terus belajar. Jaringan pembelajaran pribadi tampaknya akan menjadi kesempatan yang paling konstan untuk kesadaran. Materi yang kedua yaitu jaringan pembelajaran pribadi. Pustakawan sekolah bertanggung jawab tidak hanya untuk menyadari perkembangan baru, tetapi untuk membuat keputusan tentang mana yang penting. Ini bukan keputusan dibuat untuk sendiri, tetapi untuk didiskusikan dengan orang lain. Sebagai pustakawan sekolah membangun jaringan pembelajaran mereka sendiri. Dalam jaringan pembelajaran pribadi, pengembangan profesional untuk pustakawan sekolah terisolasi. Harlan menggambarkan jaringan pembelajaran pribadi sebagai orang-orang di sekitar Anda, alat yang Anda gunakan, dan sumber daya yang Anda andalkan untuk memperkenalkan diri Anda pada ide-ide baru dan praktik terbalik. Ini adalah jaringan yang mendorong pembelajaran pertumbuhan pribadi. Kepala sekolah juga mungkin memiliki jaringan pembelajaran pribadi atau berada dalam daftar peraturan pemerintah, negara, bagian, dan nasional. Pustakawan dapat membantu kepala sekolah dengan menyiapkan koleksi sumber daya yang ada pada mata pelajaran tertentu untuk membantu administrator berpartisipasi langsung dalam jaringan pembelajaran pribadi dengan rekan-rekan mereka yang membutuhkan bantuan dalam membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, komunitas pembelajaran profesional. Seperti halnya jaringan pembelajaran pribadi, sangat penting bagi pustakawan dan guru sekolah membuat warga sekolah berbagi informasi tentang apa yang terjadi di dunia pendidikan dengan mudah melakukan jika sekolah memiliki komunitas pembelajaran profesional. Staf sekolah berbagi dalam identifikasi kebutuhan, perubahan, dan cara untuk mewujudkannya. Jika tidak ada komunitas pembelajaran profesional, pustakawan sekolah membantu membuat jaringan pembelajaran pribadi di sekolah menjadi jauh lebih mudah untuk menjaga agar
guru dan staf mendapat informasi tentang tren dalam pendidikan sehingga mereka siap untuk mengadopsi perubahan apapun yang mungkin diminta untuk mereka implementasikan. Komunitas pembelajaran profesional merupakan salah satu tempat berbagi jurnal profesional yang masuk ke perpustakaan. Saat diterapkan, komunitas pembelajaran profesional memfokuskan kegiatan pengembangan staf pada proses perubahan untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Kirio dan Yamamoto menawarkan elemen kunci dalam merancang, memfasilitasi, dan menilai komunitas pembelajaran profesional dan pengalaman mereka di sekolahnya. Ini adalah resep untuk sukses. Komunitas pembelajaran profesional memiliki 5 atribut penting. Yang pertama, kepemimpinan yang mendukung dan berbagi nilai dan visi bersama, kondisi yang mendukung latihan pribadi, dan yang terakhir, kreativitas kolektif. Perencanaan pengembangan nasional. Pustakawan sekolah merencanakan untuk 2 anggota utama mereka, guru dan staf. Anggota pertama mereka, guru, terkadang merupakan audiens yang sulit. Harvey bercerita tentang bekerja di awal karirnya dengan sekelompok menulis proposal hadiah untuk pengembangan profesional. Anggota kedua adalah anggota kepala sekolah yang perlu mengetahui strategi dan teori pendidikan baru. Kepala sekolah merupakan ujung tombak inovasi dalam belajar dan mengajar, strategi untuk mengelola guru dan siswa, dan cara untuk melibatkan orang tua dalam pendidikan siswa mereka, meningkatkan nilai pustakawan sekolah sebagai anggota staf sekolah. Sebagaimana yang telah dinyatakan, staf sekolah dapat membantu dalam memilih pelatih dan bahwa keahlian penting tersedia di sekolah atau yayasan. Kadang-kadang konsultan luar mungkin yang terbaik jika bukan satu-satunya untuk melakukan ini. Dalam beberapa situasi, konsultan dari luar mungkin lebih disukai meskipun pustakawan sekolah atau staf sekolah lainnya kompeten untuk melakukan penelitian. Aura seorang konsultan mungkin merupakan pilihan yang lebih baik ketika mencoba menjual guru tentang teknologi baru atau layanan baru. Penyaji luar dapat membantu memperkuat kasus tanpa terlihat mementingkan diri sendiri. Setelah topik dipilih, seorang guru memulai rencana yang sebenarnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Wildan Arfan. Selanjutnya, pengembangan profesional untuk sekolah pustakawan. Pustakawan sekolah sebagai salah satu bahan pendorong dalam merencanakan dan memimpin sebuah perkembangan dan perjalanan di perpustakaan sekolah juga harus memperhatikan kualitas atau kondisi dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti berbagai webinar, training, atau konferensi yang berguna untuk menghadapi tantangan dan tren baru yang muncul serta disajikan oleh para pemimpin lain di dunia perpustakaan. Beberapa hal yang dapat mengembangkan profesionalitas pustakawan sekolah akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, ada MOOC atau kepanjangannya Massive Open Online Courses, adalah suatu bentuk pembelajaran online atau daring di mana hal ini menawarkan akses yang sangat terbuka melalui jalur internet dengan biaya kecil, bahkan sampai ada yang tidak memungut biaya sepeser pun. Selain itu, keuntungan MOOC ini juga dapat mendapatkan banyak jangkauan relasi baru yang terencana dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, webinar. Webinar merupakan istilah umum yang terdapat dalam dunia kajian yang merujuk kepada kegiatan seminar yang dilakukan secara daring atau online dengan menggunakan situs web atau aplikasi yang juga menggunakan media online tertentu yang berbasis internet. Cara ini memungkinkan pustakawan di pelosok dunia untuk menambahkan pengetahuan dan ilmu baru dalam dunia perpustakaan atau juga mempermudah pustakawan dalam mendapatkan apa yang dibutuhkannya dalam dunia perpustakaan. Kemudian yang ketiga, workshop atau juga disebut dengan lokakarya merupakan suatu acara di mana beberapa orang atau lebih memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. Workshop yang dibuat guna menyokong pengembangan pustakawan juga untuk belajar tentang proses dapat melatih para pustakawan untuk siap terjun di dunia perpustakaan langsung setelah diberi amanah oleh para pemimpin pustakawan. Kemudian asosiasi profesional, dimulai dengan asosiasi pendidikan. Hal pertama yang mungkin dimiliki keanggotaan wajib ketika perpustakaan di bawah kontrak serikat pekerja. Yang pertama ada asosiasi pendidikan, National Education Association atau NEA, America Federation Teacher, merupakan dua asosiasi yang memberikan pembelajaran dan sesuai dengan informasi baru.
Salah satu kelebihan dua asosiasi ini adalah para pustakawan yang bergabung bisa mendapatkan kesempatan menjadi delegasi ke asosiasi nasional dalam pertemuan lokal dan negara bagian. Pustakawan yang tergabung dalam asosiasi pendidikan mereka harus bekerja dalam asosiasi itu untuk meningkatkan prestasi terhadap program perpustakaan dan juga membantu guru memahami pentingnya membuka perpustakaan bagi siswa sepanjang hari. Yang kedua ada asosiasi perpustakaan dan media. Association for Educational Communication and Technology dan ALA dan divisinya. Kemudian ada American Association of School Libraries. Asosiasi ini memberi beberapa pembelajaran dan publikasi, tren teknologi, menghubungkan penelitian dan praktik untuk meningkatkan pembelajaran serta penelitian, juga pengembangan teknologi pendidikan 2 bulanan dan jurnal pengembangan internasional. Kemudian ada asosiasi internasional. Pada tingkat internasional ini terdapat 2 organisasi asosiasi bagi pustakawan yang bertemu dengan relasi negara lain. Asosiasi ini terbuka untuk pustakawan seluruh dunia. Di dalamnya terdapat dewan eksekutif dengan seorang presiden, 3 wakil presiden, dan seorang pejabat keuangan. Terdapat banyak kegiatan di sini. Salah satunya adalah kunjungan ke perpustakaan dan rumah pustakawan sekolah di seluruh negara dunia lain serta mempelajari situs sejarah. Hal ini bermanfaat bagi para pustakawan karena menambah pengetahuan dan literasi dari pustakawan lain. Program-program ini tersedia dikemas dalam bentuk CD dan posting ke situs web FA dan banyak prestasi yang sering diterjemahkan dalam prestasi-prestasi lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.